peserta didik SMP Sapenius Lubulingga, kembali lagi bertemu dengan saya, Ibu Rani Tihana, bisa dipanggil Bu Rani. Nah, di SMP Sapenius saya sebagai guru BK untuk kelas 7, 8, dan 9. Nah, yang kelas 7 mungkin ada beberapa yang belum tahu tentang apa itu bimbingan dan konseling. Di sini, Bu Rani mau sharing tentang bimbingan dan konseling itu. Oleh karena itu, silahkan tonton videonya sampai habis ya. Bimbingan konseling biasanya diberikan di SMP dan di SMA. Untuk yang SMP, ada 4 komponen program. Yang pertama, layanan dasar. Layanan dasar itu adalah proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik yang berkaitan dengan pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Contohnya, bimbingan kelompok. Yang kedua, layanan responsif. Layanan responsif adalah layanan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek peserta didik atau masalah-masalah yang dihadapi peserta didik yang bersumber dari lingkungan kehidupan, pribadi, sosial, belajar, dan karir. Contohnya, konseling individu, konseling kelompok, dan konsultasi. Yang ketiga, layanan peminatan dan perencanaan individu peserta didik. Layanan peminatan dan perencanaan individu merupakan proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik dalam membuat dan mengimplementasikan rencana pribadi, sosial, belajar, dan karir. Contohnya, bimbingan klasikal dan konseling individu. Dan bidang layanan itu ada 4. Yang pertama, layanan pribadi. Suatu proses pemberian bantuan dari guru bimbingan dan konseling kepada peserta didik untuk memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, sehingga dapat mencapai perkembangan yang optimal. Yang kedua, layanan sosial. Suatu proses pemberian bantuan dari guru bimbingan dan konseling kepada peserta didik untuk memahami lingkungannya dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif, terampil berinteraksi sosial, dan mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang dialaminya. Yang ketiga, layanan belajar. Proses pemberian bantuan kepada peserta didik dalam mengenali potensi diri untuk belajar, memiliki sikap dan keterampilan belajar, serta mencapai perencanaan pendidikan, memiliki kesiapan menghadapi ujian, dan memiliki kebiasaan belajar yang teratur. Yang keempat, layanan karir. Proses pemberian bantuan oleh guru bimbingan dan konseling kepada peserta didik untuk mengalami pertumbuhan, perkembangan, eksplorasi, dan pengambilan keputusan karir. Nah, ini ada contoh bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal itu dilakukan di kelas, kita bersama-sama selama 2 jam untuk membahas satu tema. Contohnya, cara belajar efektif dan efisien. Nah, ada contoh konseling individu. Nah, konseling individu ini bisa dilakukan di ruang BK atau di tempat yang lain. Bisa juga Bu Rani memanggil kalian atau kalian datang sendiri ke ruang BK. Yang terakhir, ini ada bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu teman-teman Bu Rani panggil ke ruang BK, kita juga bahas satu tema, itu waktunya tidak sampai 2 jam, tapi cuma 30 menit. Nah, contohnya kemarin itu evaluasi tentang belajar. Nah, sekarang sudah ada gambaran ya tentang apa itu bimbingan dan konseling.
Lebih lengkapnya nanti kita sharing lagi di kelas, bisa juga via WA atau telepon. Sampai ketemu di sekolah dan semangat!